Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Alfianuarti, NPM saya 0261. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai web yang telah saya buat, di mana saya menggunakan Bootstrap. Baik, mari kita masuk ke codingan kita. Untuk yang pertama ada doctype HTML, yang berarti saya menggunakan HTML5. Kemudian ini ada pemilihan bahasa, yaitu saya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama saya. Kemudian di bagian head, di sini ada UTF-8, di mana saya menggunakan karakter UTF-8 untuk encoding nanti. Kemudian juga ada meta viewport yang berfungsi agar halaman nanti responsif di perangkat mobile. Kemudian lanjut di link selanjutnya yaitu ada Bootstrap CSS di sini. Eh, Link ini berfungsi untuk memuat file CSS Bootstrap dari CDN agar bisa menggunakan komponen dan kelas Bootstrap. Kemudian untuk style saya sendiri, untuk bagian style saya sendiri saya menggunakan CSS. Kemudian untuk judul saya menggunakan judul web gue. Kemudian lanjut di bagian body. Hmm. Untuk di bagian body-nya sendiri, saya ada ID home sebagai penanda section awal. Kemudian ini untuk bagian navbar kita nanti. Untuk navbarnya itu sendiri, saya menggunakan tema gelap, yaitu navbar dark. Sorry, navbar dark. Kemudian saya menggunakan warna biru, di mana biru di Bootstrap sendiri adalah BG primary. Kemudian ada saya kasih bayangan yaitu shadow SM. Kemudian juga ada fix top yang berfungsi agar posisinya itu tetap di atas. Yang selanjutnya yaitu saya menggunakan container yang berfungsi agar navbar saya itu rata tengah. Kemudian untuk website saya namanya MyWeb. Kemudian di sini juga ada navbar toggle. Nah, navbar toggle di sini berfungsi sebagai tombol toggle untuk tampilan mobile agar menu bisa diklik ataupun ditutup. Kemudian kita lanjut di bagian collapse navbar collapse ini. Ini berfungsi sebagai eh, menu nanti akan collapse pada layar yang kecil. Kemudian ada MS Auto yang berarti margin start auto atau mendorong menu ke kanan. Nah, ini adalah link-link navigasi saya nanti yang ada di bagian navbar, ada home sampai dengan komentar. Kemudian di sini juga ada script navbar. Saya menggunakan JavaScript untuk menambahkan aktif pada link navbar yang diklik dan menghapus aktif dari link lain. Nah, ini adalah hubnya. Jadi, mari kita masuk ke web kita. Nah, untuk yang pertama, untuk judul web saya yaitu adalah web gue. Nah, nama web kita adalah my web. Kemudian di sini ada tombol-tombol navbar, ada home sampai dengan komentar. Nah, JavaScript sendiri berguna untuk ketika saya mengklik home, kemudian saya pindah ke galeri, maka yang aktif adalah link galerinya. Home-nya sudah nggak nyala lagi. Kemudian kita masuk lagi ke code kita. Ada section Jumbotron. Di section Jumbotron ini saya menggunakan Jumbotron Text Center. Nah, kemudian gambar saya sendiri berbentuk lingkaran, di mana lingkaran sendiri adalah root circle image thumbnail. Kemudian ini adalah penjelasan singkat mengenai sayap dan juga untuk SVG ini sebagai penutup section nanti. Nah, saya menggunakan wave.io untuk gelombangnya. Kita buka. Ya, untuk bagian home. Bagian home. Nah, ini tadi saya menggunakan lingkaran untuk gambarnya. Kemudian ini adalah penjelasan singkat saya. Nah, kemudian ini adalah SVG tadi, gelombang tadi yang saya tambahkan dari wave.io. Teman-teman bisa buka. Kemudian kita lanjut lagi pada code kita. Nah, kemudian ada section about. Di section about ini, kontennya sama kayak tadi, saya bungkus dengan kontainer agar rata tengah. Kemudian judul saya adalah About Me. Kemudian saya gunakan rata tengah dan juga margin bawahnya 3.
Kemudian masuk lagi, ini adalah dua kolom teks about me saya, di mana ukuran fontnya yaitu 5. Ini adalah kolom teks about saya tadi. Sama seperti tadi, saya pakai dekorasi SVG menggunakan wave.io sebagai pemisah. Kita masuk ke bagian web tadi ya. Langsung aja sini. Nah, di bagian sini, di bagian about me, guys, ada dua kolom. Kemudian, ini adalah judulnya tadi, about me. Kemudian ini sebagai dekorasi tadi, menggunakan wave.io. Masuk lagi, kita besarkan. Kemudian kita masuk bagian section galeri. Nah, di bagian section galeri ini saya menggunakan ID galeri. Sama seperti dari awal, saya menggunakan class container dan juga rata bawah 3. Kemudian di sini saya menyisipkan 3 card, eh, di mana ini berisi mengenai gambar-gambar Figma yang telah saya buat, di mana ini adalah gambar yang pertama, ini kemudian adalah isinya, penjelasan dari gambar yang pertama. Kemudian untuk bagian ini adalah penjelasan mengenai semua gambar yang telah saya buat hari ini. Kemudian ini MD4, MB3, margin bawahnya 3, kemudian ukuran cardnya itu adalah 4. Jadi kita buka langsung ke webnya di bagian galeri. Nah, di bagian galeri tadi ini untuk gambar yang card yang telah kita buat dari awal. Nah, jadi teman-teman, di bagian ini tadi kan ada tulisan call D4 MB3 yang tadi ya. Nah, nanti ketika kita buka di bagian sini, kemudian kita masuk inspect, ketika ukurannya di bawah ini, sorry, hmm, bisa 600, nah, maka akan berubah 1. Karena di sini untuk minimal untuk dimensinya yaitu 690 kalau tidak salah. Ya. Oh, saya minta maaf. Nah, ketika ukuran dimensinya 800, ini akan 3. Ketika ukuran dimensinya di bawah ini, ini ada dimension responsifnya. Misal kita milih 12 Pro, ini akan menjadi seperti ini. Oke, mari kita masuk lagi ke codingan kita. Kemudian di sini juga ada section content. Eh, ini judulnya adalah proyek Figma saya yang berisi penjelasan mengenai Figma yang telah saya buat dan juga fitur utama. Kemudian saya juga memberi link untuk Figma, jadi kalau mau tahu desain saya tinggal klik linknya aja. Di bagian sini, mari kita masuk di bagian konten. Ini ketika saya klik ini Figma, maka akan masuk ke Figma yang telah saya buat.
Ya, sudah ya. Masuk lagi ke web kita. Kemudian di sini kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, di bagian dashboard proyek ini sendiri, saya ini ada grafik pay dan juga ada grafik bar. Kemudian saya menggunakan Scriptchart.js ini. eh yang pertama ini dashboard proyek dashboard ini untuk bagian script cons ini berfungsi untuk grafik pay. Kemudian untuk yang bagian ini mana ya? Kemudian ini adalah pemilihan warnanya. Ini untuk distribusi penggunanya tadi. Kemudian juga ini adalah data yang dimasukkan. Kemudian yang ini bagian sini untuk grafik batangnya. eh Gimana ini untuk tugas yang telah terselesaikan. Ini untuk bagian background. Kemudian ini untuk statistik proyeknya. Baik, mari kita masuk di bagian di dashboard-nya ya teman-teman. Ini untuk bagian dashboard. Nah, ini saya menggunakan JavaScript untuk membuat diagram pie ini dan juga diagram batang ini. Ini adalah jumlah yang kita masukkan tadi kan ada 300, 100, dan juga 150 ya. Kemudian kita masuk lagi ke bagian code kita. Untuk bagian section komentar. Di bagian section komentar ini ada ID komentar dan juga ada class container. Kemudian judulnya adalah komentar. Kemudian untuk inputannya sendiri ada nama, email, dan juga pesan, kemudian submit. Eh, Kemudian kita masuk ke footer ya. Footer ini untuk yang bagian bawah tadi, saya linkkan dengan akun IG saya, di mana saya menggunakan IG primary yaitu warna biru, kemudian teksnya warna putih, center. Ya, mari kita masuk ke itu ya. Ke web kita. Bagian komentar. Nah, ini untuk komentarnya. Kita masukkan nama, setelah emailnya ini, kita masukkan pesan. Halo. Tidak tersimpan karena belum saya beri kode tambahan untuk menyimpan pesan tadi. Kemudian ini adalah footer yang kita buat. Nah, ini ketika saya mengklik ini maka akan menuju ke IG saya. Baik, kita klik terlebih dahulu, masuk ke IG saya. Kalau mau follow silakan ya teman-teman. Sudah ini untuk menutup HTML kita. Kemudian, iya sampai lupa saya. Untuk script ini, nah, script ini berfungsi agar number collapse-nya itu berfungsi. Bukan lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.